Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, para calon pendidik dan pendidik yang berbahagia, kita lanjutkan kembali bahasan tentang taksonomi kognitif kita, yang pada kesempatan ini kita masuki taksonomi kognitif understanding, subjenisnya summarizing atau merangkumkan. Merangkumkan itu merupakan satu proses berpikir yang bertujuan agar siswa mampu menyajikan sebuah pernyataan yang merepresentasikan satu bentuk informasi atau abstraksi tema secara umum. Misalnya membuat sebuah ringkasan, kemudian menentukan sebuah tema dari suatu karangan, atau membuat rangkuman atau abstrak dari sebuah informasi. Nah, ini yang disebut dengan merangkumkan atau summarizing. Mungkin kita pernah ujian tes TOEFL, ya, mengikuti tes TOEFL, lalu dari soal itu kita diminta untuk menentukan satu judul yang tepat dari sebuah teks yang disajikan. Nah, maka kita saat itu sedang merangkumkan atau summarizing, itu contohnya. Dan itu kita kerjakan dalam stem soal atau bentuk soal pilihan ganda. Artinya meskipun soal itu bentuknya pilihan ganda, tetap masih bisa dipakai untuk mengukur kemampuan pemahaman. Ya. Nah, ini tadi contohnya, misalnya memberikan rangkuman yang berisi kontribusi utama seorang ilmuwan setelah membaca berbagai tulisan tentang ilmuwan tersebut. Ya. Baik, yang ke 5 atau 2.5, inferring atau menginferensi. Proses berpikir ini bertujuan agar siswa menemukan pola yang nampak dalam rangkaian contoh atau beberapa kasus. Secara kata lain, siswa disajikan beberapa kasus, beberapa contoh, kemudian mereka mampu menemukan satu pola yang teratur di situ, di dalam rangkaian contoh-contoh kasus tersebut. Siswa mampu membuat abstrak dari suatu konsep atau prinsip yang menjelaskan tentang sebuah susunan contoh dengan cara memilah fitur-fitur yang relevan, fiturnya yang relevan, ya. Dan yang paling penting, melihat hubungan di antara anggota susunan contoh tersebut. Ini yang disebut dengan inferring. Kita lihat contohnya. Misalnya diberikan deret 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Kemudian siswa diminta untuk menentukan bilangan terakhir. Nah, perlu diperhatikan bahwa inferring itu tidak sampai menentukan bilangan terakhirnya berapa, tetapi cukup menentukan pola yang muncul dari deretan contoh tersebut. Kalau tadi dikatakan ada beberapa kasus atau rangkaian contoh, maka rangkaian contohnya adalah angka 1, 2, 3, 5. Nah, kemudian melihat pola yang terbentuk di situ. Kita tahu 3 itu 1 ditambah 2, 5 itu 2 ditambah 3, kemudian 8, 3 ditambah 5. Artinya dua angka di belakang yang dijumlahkan akan menghasilkan angka yang diletakkan di belakangnya. Nah, dia paham pola itu, maka dia bisa menginferensi. Nah, itu maksudnya inferring atau menginferensi. Sementara kalau siswa itu bisa menentukan bilangannya, sudah bergeser ke tingkat kognitif yang lebih tinggi, yaitu applying. Ya. Baik.
2.6 yang selanjutnya adalah comparing, ya, 2.6 comparing atau membandingkan. Membandingkan ini merupakan proses berpikir ketika siswa mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih dari benda-benda, peristiwa, gagasan, atau persoalan-persoalan. Tidak hanya membedakan saja, ya, tetapi ketika siswa itu mampu menyampaikan apa persamaan dari kedua hal dan menyampaikan perbedaan antara kedua hal tersebut. Segala sesuatu di dalam membandingkan itu bisa dipakai. Segala sesuatu dalam membandingkan bisa dipakai. Misalnya apa perbedaan antara mangga dengan jagung? Maka baik warnanya mangga, rasa mangga, ya, dagingnya, dan segala sesuatu yang nampak itu bisa dipakai untuk membandingkan. Ya, misalnya persamaannya sama-sama buah, ya, sama-sama manis. Perbedaannya apa? Ya, warnanya, bentuk. Nah, dalam keadaan yang lain, siswa diberikan satu informasi baru, kemudian siswa itu sudah memiliki satu bekal, maka dia akan membandingkan, ya, dengan pengetahuan yang dimiliki, ya. Misalnya seorang siswa pernah belajar tentang pompa air, ya, pipa yang mengalirkan air ke atas, ada kerannya dan seterusnya. Nah, itu familiar. Lalu guru memberikan pembelajaran tentang rangkaian listrik. Nah, lalu rangkaian listrik itu kemudian oleh guru digunakan sebagai analogi yang kemudian dibandingkan dengan apa yang sudah siswa miliki, pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Nah, itu memudahkan siswa untuk mencerna pengetahuan, ya. Seperti ini, ya. Nah, itu cara membandingkan rangkaian dalam pompa air dan rangkaian listrik. Baik, yang terakhir adalah explaining atau menjelaskan. Siswa mampu mengkonstruk model sebab akibat dan menggunakannya untuk mendeskripsikan. Misalnya di dalam satu sistem itu ada satu perubahan di suatu tempat karena perubahan di tempat yang lain, sehingga seperti suatu rangkaian sebab akibat. Proses berpikir ini bisa ditempuh dalam beberapa cara, ya. Misalnya kita beri contoh memberikan cerita tentang peperangan Bani Qainuqa atau peperangan atau peristiwa G30 SPKI misalnya, ya. Siswa kemudian dibimbing untuk menemukan rantai sebab akibat terjadinya peperangan atau terjadinya pemberontakan, ya. Adapun bentuk tes yang digunakan untuk menilainya adalah misalnya bentuknya menjelaskan ini biasanya menggunakan pertanyaan mengapa. Misalnya kalau dalam kasus orang mumpa ban sepeda, ya, kita tanya mengapa angin dapat masuk ke ban sepeda, ya, itu misalnya. Kemudian mengemukakan alasan, ya, atau reasoning, ya, lalu menyelesaikan masalah, mendesain ulang dan memprediksi, ya. Contohnya misalnya ketika ada satu pertanyaan, mengapa pompa ketika ditekan ke bawah kok
anginnya tidak masuk. Nah itu siswa mengemukakan alasannya, oh ini karena tersumbat dan seterusnya, atau mendesain ulang ya, gimana sih agar anginnya lebih banyak dan seterusnya ya. Nah itu explaining ya. Jadi cenderungnya ada pada unsur sebab akibat ya, dalam explaining. Nah ini caranya tadi ya, reasoning, mengemukakan alasan atas sebuah peristiwa yang terjadi, kemudian troubleshooting, mendiagnosis kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat suatu sistem tidak berfungsi ya. Kemudian redesigning, mengubah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu predicting, mengemukakan apa yang terjadi pada suatu bagian jika salah satu bagian lain dari sistem diubah ya. Baik, itu dari penjelasan tentang explaining ya. Tatap muka selanjutnya akan kita jelaskan tentang apply ya, apply. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.